Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zalfa Pradipa dan pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan software R untuk melakukan analisis uji Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau biasa kita sebut dengan SARIMA. Jadi kita sudah masuk ke dalam tampilan software R-nya dan saya sudah mempersiapkan sintaks dan juga data yang ingin dianalisis dengan uji SARIMA. Pertama-tama kita memerlukan beberapa package. Di sini sudah ada package yang sudah saya siapkan, bisa dilihat pada layar. Pertama-tama langsung saja kita jalankan package-nya dan setelah berhasil, langkah selanjutnya kita perlu memanggil data yang ingin kita analisis dan kemudian kita ubah ke dalam format time series. Di sini saya sudah mempersiapkan datanya, data aktual. Setelah berhasil memanggil data, selanjutnya kita perlu mengecek pola data yang terbentuk dengan menampilkan grafik time series-nya. Nah, dari grafik time series tersebut dapat kita lihat bahwa pada data terjadi pola yang musiman. Dan secara visual dapat kita lihat data sudah stasioner dalam variance dan juga rata-rata. Tetapi untuk lebih meyakinkan lagi, kita perlu melakukan pengecekan dengan melakukan uji transformasi Box-Cox. Nah, dari uji transformasi Box-Cox ini kita peroleh nilai berikut adalah nilai lambda adalah 0,86448117. Untuk nilai lambda sendiri kita menginginkan nilai lambda yang sama dengan 1. Karena nilai lambda yang kita peroleh belum sama dengan 1, maka kita perlu mentransformasi data dengan mengkuadratkan data aktual dengan nilai lambda yang kita peroleh, yaitu 0,86448117. Setelah kita transformasi dan diperoleh nilai lambda yang sama dengan 1, artinya data sudah stasioner dalam variansi. Selanjutnya kita perlu melakukan pengecekan pada plot ACF dari data yang sudah kita transformasi. Dari sini dapat kita lihat bahwa terjadi perulangan setiap lag ke-6, di mana dapat kita simpulkan bahwa terjadi pola yang musiman setiap periode ke-6. Dan dari plot ACF juga kita lihat tidak terjadi penurunan secara lambat atau dice down, sehingga dapat kita katakan bahwa data sudah stasioner dalam rata-rata. Tetapi untuk lebih meyakinkan, kita perlu untuk melakukan uji ADF untuk mengetahui atau mengecek data tersebut apakah sudah stasioner dalam rata-rata atau belum. Di sini saya langsung menjalankan uji ADF-nya dan diperoleh nilai p-value sama dengan 0,1624. Di sini kita menginginkan nilai p-value tersebut kurang dari alfa atau taraf signifikansi yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan taraf signifikansi 0,05, jadi kita menginginkan untuk keputusan itu menolak H0. Sehingga kita perlu melakukan diferensi orde 1 atau diferensi pertama. Dengan menjalankan sintaks differencing, kita peroleh data hasil diferensi dan selanjutnya kita akan melakukan pengecekan kembali pada uji ADF. Dan di sini dapat kita lihat bahwa nilai p-value dari uji ADF 0,01 yang artinya lebih kecil dari 0,05 atau taraf signifikansi yang kita gunakan, sehingga data yang kita gunakan sudah stasioner dalam rata-rata. Kemudian bentuk plotnya seperti ini. Selanjutnya, karena data yang sudah kita analisis tadi ternyata mengandung pola yang musiman setiap periode ke-6, maka perlu kita lakukan diferensi kembali, yaitu diferensi musiman dengan orde 6. Di sini saya menggunakan orde 6 karena terjadi perulangan setiap periode ke-6. Jika setiap perulangan tersebut terjadi pada periode ke-12, setiap periode ke-12, maka orde differencing yang digunakan adalah 12. Di sini saya langsung menjalankan data sintaks differencing musiman dan diperoleh hasil diferensi sebagai berikut. Dan dari uji ADF juga masih p-value-nya 0,01, yaitu kurang dari 0,05. Setelah dilakukan differencing non musiman dan juga musiman, selanjutnya kita perlu untuk melakukan pengecekan pada plot ACF dan PACF untuk menentukan model sementara. Dari plot ACF, dapat kita lihat bahwa terjadi perpotongan atau cut off setelah lag kedua, sehingga dapat kita simpulkan bahwa orde untuk key itu sama dengan 2, dan untuk orde musimannya terjadi cut off setelah lag ke-0. Karena terjadi cut off setelah lag ke-0, maka orde musiman MA-nya sama dengan 0. Selanjutnya dari plot PACF, dapat kita lihat untuk orde non musiman terjadi cut off atau perpotongan setelah lag ke-4.
sehingga orde non musiman untuk AR itu sama dengan 4, dan orde musiman untuk AR karena terjadi cut off setelah laka 0, maka orde musiman untuk AR sama dengan 0 juga. Jadi model sementara yang dapat kita peroleh hingga model ARIMA 412 dengan seasonal ARIMA-nya 010 pangkat 6 karena terjadi perulangan atau musiman pada setiap periode ke-6. Setelah diperoleh model sementara, selanjutnya kita perlu untuk melakukan estimasi parameter yang signifikan. Dengan sintaks ini kita perlu memasukkan seluruh model ARIMA yang mungkin dibentuk. Kita coba run. Dari sini kita menginginkan p-value yang kurang dari 0,05 atau taraf signifikansi yang digunakan, sehingga parameter atau model yang kita gunakan itu signifikan. Jadi dapat kita lihat bahwa pada model 1, karena nilai p-value sama dengan 0,001133, maka dapat dikatakan bahwa model 1 maksud saya signifikan. Dan selanjutnya untuk model kedua, dapat kita lihat pada parameter MA1 dan MA2 nilai p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa model 2 juga signifikan. Seterusnya akan kita run sampai seluruh model. Oke. Jika ada parameter yang tidak memenuhi asumsi atau nilai p-value itu lebih dari 0,05, maka model tersebut tidak signifikan untuk digunakan. Setelah memperoleh model yang signifikan, selanjutnya kita perlu melakukan pengecekan diagnostik. Yang pertama, uji normalitas residual. Kita perlu melakukan uji normalitas residual pada data atau model yang sudah signifikan. Di sini model yang signifikan adalah model 1, 2, 3, 4, dan 8. P-value yang diinginkan adalah nilai p-value yang lebih dari 0,05, sehingga karena model 1 nilai p-value tersebut 0,3384 lebih dari 0,05, maka dapat kita katakan bahwa model 1 memenuhi distribusi normal atau berasal dari distribusi normal residual. Begitupun untuk data kedua, data ketiga, dan juga data keempat. Tetapi untuk data kelima tidak memenuhi syarat distribusi normal karena nilai p-value kurang dari 0,05. Setelah itu kita perlu melakukan uji independensi residual untuk masing-masing model yang sudah memenuhi distribusi normal. Saya akan langsung menjalankan semuanya. Dan dari uji independensi residual ini diinginkan nilai p-value yang lebih dari 0,05, karena di sini data yang saya punya seluruh nilai p-value-nya kurang dari 0,05, sehingga tidak ada data yang memenuhi uji independensi residual. Tetapi dalam pengujian SARIMA ini perlu diperoleh keputusan yang memenuhi uji normalitas residual dan juga independensi residual. Jika hanya satu model yang memenuhi dua uji tersebut, maka model tersebut diputuskan sebagai model terbaik yang dapat digunakan untuk analisis atau peramalan dengan metode SARIMA. Tetapi jika diperoleh model yang lebih dari dua, maka perlu dilakukan pemilihan model terbaik dengan membandingkan nilai AIC terkecil. Nilai AIC dapat kita lihat pada sintaks output uji signifikansi parameter sebelumnya. Setelah diperoleh model terbaik, selanjutnya kita perlu untuk menjalankan sintaks prediksi dari model terbaik yang kita peroleh di sini, dan kita perlu untuk mengembalikannya. Pangkat 1/0,864481 ini diperoleh dari nilai lambda pada uji transformasi Boxcock sebelumnya. Dari hasil output ini, kita perlu untuk menuliskan pada file CSV yang sudah kita destinasikan di local disk D. Setelah menjalankan sintaks prediksi, selanjutnya kita perlu menjalankan sintaks peramalan. Di sini kita perlu menuliskan model terbaik yang sudah kita peroleh.
dan kita jalankan. Untuk N ahead 12 ini menunjukkan bahwa berapa periode peramalan yang ingin kita ramalkan untuk kedepannya. Di sini 12 artinya ada 12 data atau 12 periode ke depan data yang ingin kita ramalkan. Selanjutnya kita perlu mengembalikan juga sama untuk pangkat 1 per 0,864417 ini berasal dari nilai lambda pada uji transformasi Box-Cox. Dari peramalan yang sudah kita lakukan untuk 12 periode ke depan diperoleh hasil peramalan sebagai berikut yang terlihat pada layar. Dan dari uji peramalan ini juga kita perlu untuk menuliskan dalam bentuk file CSV. Setelah itu kita perlu untuk melakukan penggabungan dari data prediksi dan juga peramalan menjadi satu file txt baru. Di sini saya sudah mempersiapkan file tersebut seperti ini. Di sini totalnya ada 96 data karena dari data aktual sebanyak 84 dan peramalan untuk 12 periode selanjutnya sebanyak 12. Jadi totalnya ada 96 data. Selanjutnya kita, karena ini grafik perbandingan, kita perlu membandingkan atau memanggil data aktualnya juga. Setelah data aktual dan juga data perbandingan dan peramalan, prediksi dan peramalan maksud saya sudah dipanggil, kita perlu untuk memanggil grafiknya. Di sini langsung saya runkan semua. Dan dari grafik perbandingan ini dapat kita lihat bahwa data prediksi ramalan itu mendekati dari data aktual, sehingga dapat kita simpulkan bahwa metode SARIMA baik digunakan untuk meramalkan data ini. Tetapi karena ada uji independensi yang tidak terpenuhi, maka disarankan untuk melakukan uji yang lain. Maksud saya model SARIMA ini dikatakan baik apabila hasil prediksi dan peramalan itu mendekati data aktualnya seperti ini. Jika bentuk grafiknya seperti ini, maka dapat kita simpulkan metode SARIMA baik digunakan untuk melakukan peramalan. Jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara menggunakan software R untuk melakukan peramalan pada metode SARIMA. Saya mohon maaf apabila dari apa yang saya sampaikan terdapat kesalahan, dan saya sangat mohon untuk dikoreksi untuk perbaikan ke depannya. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.